Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan materi Arsitektur and Computer Organization, yaitu mengenai cache memory. Sadarkah kamu ketika pertama kali membuka aplikasi setelah komputer baru saja dinyalakan akan terasa lama? Jika kamu menutup aplikasi tersebut lalu membukanya lagi tanpa mematikan komputer, aplikasi akan terbuka lebih cepat. Mengapa demikian? Kejadian tersebut berhubungan dengan memori pada komputer. Memori pada komputer terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada main memory, secondary memory, dan cache memory. Main memory biasa kita kenal sebagai RAM atau Random Access Memory. RAM memiliki clock speed atau kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan CPU, yaitu sekitar 1600 sampai 2933 MHz untuk DDR3 dan DDR4. Karena RAM merupakan volatile memory, instruksi dan data yang disimpan pada RAM akan otomatis menghilang saat komputer dimatikan. Yang kedua, yaitu ada secondary memory atau non-volatile memory yang biasa kita kenal dengan hard disk. Data pada hard disk tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Kecepatan hard disk jauh lebih lambat dibandingkan dengan RAM, yaitu sekitar 5400 sampai 7200 rpm. Yang ketiga yaitu ada cache memory. Cache memory adalah memori sementara yang dapat menyediakan data dengan cepat untuk ditransfer dari dan ke CPU. Cache memory memiliki kecepatan 10 sampai 100 kali lipat dari kecepatan RAM. CPU sendiri memiliki clock speed atau kecepatan 1 sampai 4 GHz, sehingga membutuhkan memori yang dapat mentransfer dan menerima data dengan kecepatan yang setara. Dapat dilihat di sini bahwa cache memory memiliki clock speed yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan main memory dan secondary memory. Cache memory sendiri terbagi menjadi 3 level memori, yaitu L1, L2, dan L3. Seperti yang kita tahu, prosesor atau CPU dapat memiliki lebih dari satu core di dalamnya. Cache memory level 1 atau L1 dimiliki oleh setiap core pada CPU. Cache memory ini adalah yang tercepat dibandingkan dengan cache memory lain, namun memiliki kapasitas yang paling kecil. L1 memiliki instruction cache dan data cache. Selanjutnya adalah cache memory level 2 atau L2, yang juga dimiliki oleh setiap core pada CPU. L2 memiliki kapasitas lebih besar daripada L1, tetapi kecepatannya lebih lambat dari L1, namun masih lebih cepat daripada L3. L2 digunakan untuk menyimpan data temporary yang tidak dapat ditampung oleh L1 karena ukurannya. Terakhir, yaitu cache memory level 3 atau L3. Cache memory ini menghubungkan seluruh core pada CPU, sehingga biasa disebut juga sebagai shared cache. Cache memory L3 paling lambat di antara cache memory lain, tetapi masih lebih cepat jika dibandingkan dengan main memory dan secondary memory. Proses yang terjadi dalam pengeksekusian instruksi pada CPU adalah CPU akan mencari instruksi yang diberikan user di dalam L1 terlebih dahulu, karena cache memory ini paling cepat. Jika instruksinya ada, maka akan langsung dijalankan. Kejadian ditemukannya instruksi di dalam cache memory ini disebut sebagai cache hit. Namun, apabila instruksi tidak ditemukan dalam L1, CPU akan mulai mengakses L2. Kejadian tidak ditemukannya instruksi pada cache memory biasa disebut sebagai cache miss. Jika pada L2 tidak ditemukan juga, maka akan dicari dalam L3. Dan jika masih tidak ditemukan, maka akan dicari pada main memory. Kejadian ditemukannya instruksi pada main memory disebut sebagai page hit. Namun, jika masih tidak terdapat histori instruksi yang diminta pada main memory, CPU akan membuat instruksi baru dari hard disk dan menyimpannya ke main memory dan cache memory. Kejadian ini, ketika tidak ditemukan pada cache memory dan main memory, disebut sebagai page fault. Lalu, apa hubungannya semua itu dengan kejadian membuka aplikasi yang telah disebutkan di awal video? Pada saat komputer dimatikan, semua data dan instruksi yang ada dalam main memory dan cache memory akan direset. Sehingga, saat dinyalakan kembali, CPU harus mengambil dan mengolah data serta instruksi langsung dari hard disk. Inilah yang membuat proses membuka aplikasi menjadi sangat lambat. Namun, saat aplikasi sudah pernah terbuka, prosesnya tidak akan selama seperti saat pertama kali dibuka. Hal ini terjadi karena setelah aplikasi dibuka,
maka instruksi buka aplikasi akan disimpan di dalam main memory dan cache memory. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika proses penyimpanan pada cache memory sangat cepat, mengapa ukurannya dibuat sangat kecil? Mari kita diskusikan jawaban dari pertanyaan ini pada video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.